Bab 949. Kamu pasti bercanda, kan? Alam tak berasap bagi Dao mendalam alam, celah itu ditembus begitu saja. Melihat hantu, perbedaan antara kedua alam ini sebenarnya adalah jumlah total dari semua alam kultivasi sebelumnya. Metode kultivasi seperti apa yang dapat memiliki dorongan besar seperti itu? Dengan ini, Ye Yuan dalam bahaya. Lin Chou itu begitu menakutkan di alam Paseles. Sekarang dia menerobos ke Dao Realem, bukankah dia akan menantang surga? Adegan Lin Chou menerobos membuat semua orang sangat terkejut. Jurang yang sulit diatasi ini sebenarnya disilangkan dengan mudah seperti ini. Banyak orang merasa sulit menerimanya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Cahaya darah menutupi langit. Luka pada tubuh Lin Chou sebenarnya bisa dilihat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Para seniman bela diri di bawah panggung semua ketakutan tanpa akhir. Pemboman tanpa pandang bulu Ye Yuan sebelumnya, bahkan jika Lin Chou tidak mati, dia pasti menderita luka yang sangat parah juga. Tapi sekarang, dia pulih seperti ini. Lin Chou ini hanya orang aneh. Lin Chou saat ini, tatapannya menunjukkan mata merah-merah, seluruh tubuhnya merasa seperti sedang mengamuk. Matanya terpaku pada Ye Yuan, dan dia berkata dengan tawa liar, "Bagaimana, Ye Yuan? Sekarang, terima penilaian saya. Juga, saya ingat kalimat itu, wanita Anda, dia milikku." Ye Yuan masih memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Aura menakjubkan Lin Chou tidak mempengaruhi sedikit pun. Mendengar kata-kata Lin Chou, tatapan Ye Yuan berubah dingin, tetapi dia berkata dengan sedikit senyum, "Ini kartu trufmu. Kamu membuatku agak kecewa." Lin Chou mengayunkan pedangnya yang melengkung dan berkata dengan mencibir dingin, "Berhenti berpura-pura. Untuk menguasai transformasi darah dewa, aku menderita semua jenis penyiksaan dalam 10 tahun ini. Setiap hari adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan ini semua untuk membalas dendam padamu. Sekarang setelah aku menerobos ke Dao mendalam realem, kekuatan bidah Cloud darah saber saya akan meningkat setidaknya 100 kali. Kali ini, saya melihat apa yang Anda gunakan untuk memblokirnya." Petik 2. Setelah menerobos, kepercayaan diri Lin Chou membengkak. Setidaknya, menghadapi Paseles Ye Yuan tingkat pertama, dia penuh percaya diri. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan tindakan seperti apa yang Ye Yuan bisa gunakan untuk memblokir Heretic Cloud Blood Sabre-nya. Bahkan tubuh setengah naga juga tidak bisa. Ketika Yue Jianqiu melihat adegan ini, wajahnya juga tertutup rapat dengan ekspresi khawatir. Lin Chou itu sangat jahat. Jika dia benar-benar menang, itu bukan hal yang baik. Penampilan Ye Yuan sebelumnya membuat matanya menyala. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh. Hanya saja Lin Chou menerobos ke Dao mendalam. Seluruh orangnya mengalami transformasi kualitatif. Itu benar-benar tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi lawannya dengan mengandalkan fisik setengah naga juga. Juga, beberapa orang di bawah panggung, Yue Jianqiu meningkatkan kewaspadaannya juga, memberitahu klan secara rahasia untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa orang itu bersembunyi sangat dalam, bercampur di antara seniman bela diri biasa dengan tidak mencolok. Bahkan dia juga tidak memperhatikan. Tapi Ye Yuan benar-benar bisa melihat mereka di antara seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dengan satu lirikan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bocah ini memperhatikannya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Yue Mengli. Dia menemukan bahwa Yue Mengli masih tenang seperti sebelumnya. "Lier, apakah kamu bahkan tidak sedikit khawatir tentang Ye Yuan? Atau apakah dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan?" Yue Jianqiu berkata. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu tentang kartu truf Big Brother Yuan. Tapi, tidak mungkin dia akan kalah." Yue Jianqiu benar-benar dikalahkan. Kepercayaan tanpa dasar semacam ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui ukuran apa yang bisa digunakan oleh Paseles Ye Yuan tingkat pertama untuk mengalahkan Lin Chou. Ye Yuan memandang Lin Chou dan berkata dengan penuh kasihan, "Lin Chou, kamu dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Yang disebut kebanggaanmu, tidak layak disebut sama sekali di depan saya. Karena kamu ingin untuk melihat, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut jenius sejati." Petik 2. Tangan Ye Yuan terangkat, pedang Star Moon ada di tangannya. Dia perlahan menutup matanya, menunjuk Lin Chou sambil memegang pedang Star Moon begitu saja. Jelas tidak ada sedikit aura berbahaya yang keluar dari tubuh Ye Yuan. Tapi tidak tahu kenapa, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya.
Lin Chao mengepalkan giginya. Ki darah di tubuhnya mengembang ke langit sekali lagi. Tekanan mengerek dao mendalam realem berkonsentrasi pada bilahnya yang melengkung. Aura yang mengejutkan membuat para seniman bela diri di bawah panggung praktis tidak bisa membuka mata mereka. Satu bergerak, sementara yang lain tetap diam. Itu kontras yang sangat kuat. Aura Lin Chao mengejutkan bila ini membelah, sepertinya terlepas dari apa itu bisa dibagi menjadi dua bagian juga. Sementara Ye Yuan tidak memiliki aura sama sekali, seolah seluruh dunianya milik ketenangan. Namun, orang yang bisa merasakan ancaman Ye Yuan hanya Lin Chao saja. Dalam pandangan orang lain, Ye Yuan bersikap shock dan tidak memiliki sedikit pun ancaman sama sekali. Karena mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mengenakan pose seperti ini, tidak ada ancaman sama sekali. Momentum pisau Lin Chao sudah terbentuk. Yue Jianqiu tidak lagi tenang juga. Tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya memiliki gerakan. Dua aura yang sama sekali berbeda tiba-tiba terpancar dari tubuh Ye Yuan, satu hitam dan satu biru. Kedua aura berputar di sekitar Ye Yuan dan mulai berputar dengan penuh semangat, membentuk pusaran. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, secara bertahap membentuk badai. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu mengungkapkan ekspresi kaget. Ini. Tapi Lin Chao tidak bisa peduli lagi. Momentum bilahnya sudah terbentuk, dan dia tiba-tiba memangkas pedang, membawa cahaya darah yang sangat ganas dan cepat saat berlari menuju Ye Yuan. Retak, retak, retak. Celah sebenarnya muncul di Grand Array pelindung di arena di bawah tebasannya. Orang bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan tebasannya ini. Ekspresi Yue Jianqiu tidak bisa membantu berubah ketika dia melihat situasi, dan dia berkata dengan tegas, cepat, perkuat formasi Array. Jika tidak, Array Grand akan runtuh. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk mengajar orang lain. Dua kaisar formasi keluarga Yue sudah melompat keluar dan mengeluarkan mantra yang tak terhitung jumlahnya ke arah Grand Array. Segera, Grand Array distabilkan. Master formasi keluarga Yue juga tidak berpikir bahwa pertempuran terakhir kompetisi bulan cerah sebenarnya akan diperjuangkan hingga tingkat seperti ini. Bahkan susunan besar yang mereka buat sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Kekuatan kekuatan Formation Emperor ini sangat kuat. Di bawah konsolidasi mereka, Grand Array sudah tidak dalam bahaya runtuh. Tapi tepat pada saat ini, pedang Lin Chao sudah tiba dalam jarak 10 kaki dari Ye Yuan juga. Sebuah tanda kesenangan balas dendam berkedip di sudut mulutnya. Langkah Ye Yuan belum terbentuk. Dia percaya bahwa pedang miliknya ini benar-benar dapat membelah Ye Yuan menjadi dua. Setidaknya, itu juga harus membuat Ye Yuan terluka parah dan hampir mati. Selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, dia, Lin Chao, masih akan menjadi pemenang. Namun, tepat saat pedangnya tiba dalam jarak 3 kaki dari Ye Yuan, ia terkejut bahwa bilahnya yang melengkung sebenarnya tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Ye Yuan masih mempertahankan pose memegang pedang, hampir menabrak titik pisau Lin Chao. Namun, pedang Lin Chao tidak memiliki cara untuk maju selangkah ke depan. Huf. Di sekitar Ye Yuan, satu badai hitam dan satu biru menjadi semakin ganas. Awalnya, momentum pedang Lin Chao jauh lebih kuat dari aura Ye Yuan. Namun, aura Ye Yuan menjadi lebih dan lebih kuat. Jari-jari badai juga menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, itu benar-benar mendorong tubuh Lin Chao kembali. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membentak kedua matanya. Aura mengerikan langsung menyapu seluruh alun-alun. Supreme Intent Fusion. Hampir pada saat yang sama, Zhou Jia, Yue Jianqiu, Han Tong, pembangkit tenaga listrik puncak ini, berteriak ketakutan. Bab 950. Tidak bagus, Lin Chao dalam bahaya. Ekspresi Han Tong berubah secara drastis, seluruh orang berlari ke arah panggung seperti panah yang meninggalkan busur. Yue Jianqiu mendengus dingin dan berkata, dirimu yang terhormat benar-benar memandang rendah Bright Moon City-ku. Pada saat yang sama, sosok Yue Jianqiu tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menghalangi di depan Han Tong. Wajah Han Tong jatuh, dan sebuah cermin benar-benar muncul di tangannya. Saat cermin itu dipajang, itu meletus dengan aura keterlaluan. Yue Jianqiu awalnya datang membawa api amarah, ingin mengajar Han Tong pelajaran yang baik. Tetapi melihat kekuatan cermin itu, ekspresinya tanpa sadar berubah secara drastis, dan sosoknya mundur dengan eksplosif. Saat itu, aura Ye Yuan menjadi lebih dan lebih mencengangkan. Dua helai pasukan biru dan hitam tiba-tiba berguling, membentuk serangan yang menakutkan.
Jangan, Lin Chao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali saat ini, dan tidak bisa menahan tangisan putus asa. Roh memadamkan pedang Azure Cloud. Ye Yuan menangis ringan. Pedang Qi melintas dan menghilang, langsung menuju Lin Chao. Garis pedang Qi ini yang berselang-seling antara biru dan hitam mengandung dua jenis niat sejati tertinggi. Salah satunya adalah Azure Deeper Floating Zero Sword, yang lainnya adalah Slaughter Supreme True Intent. Dua jenis niat sejati tertinggi menyatu, kekuatan pedang ini sebenarnya merobek celah besar di kekosongan. Gemuruh. Pedang Qi yang kuat secara langsung membuat Grand Array defensif hancur, meledakkan dua kaisar formasi keluarga Yue yang terbang keluar. Di bawah pedang ini, Lin Chao sudah mati pasti. Tapi tepat di titik akhir, sesosok tiba-tiba memotong di antara dua orang. Han Tong menakuti Yue Jianqiu dengan satu gerakan dan diblokir di depan Lin Chao dengan kecepatan tercepat. Cermin hancur Spiriton. Istirahat untukku. Han Tong menangis sengit. Cermin di tangannya meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Gemuruh. Pedang Azure Black yang menakutkan sebenarnya secara bertahap menjadi pingsan di bawah iluminasi cermin ini, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Pedang membunuh tertentu Ye Yuan benar-benar padam seperti ini. Lin Chao menjatuhkan diri ke tanah, wajahnya pucat pasi. Matanya kusam dan tak bernyawa. Jelas, dia belum keluar dari ketakutan akan kematian. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia memandang Han Tong saat dia berkata dengan dingin, artefak surgawi. Semua orang menatap cermin di tangan Han Tong. Cermin ini sebenarnya adalah artefak surgawi dari legenda. Untuk dapat mengusir Yue Jianqiu, ahli tingkat puncak ini, itu harus menjadi artefak surgawi. Artefak surgawi. Ini sebenarnya artefak surgawi. Tidak menyangka bahwa perjalanan ke kota bulan cerah ini, aku benar-benar akan melihat artefak surgawi terbentuk. Hanya latar belakang apa yang dimiliki aula bela diri suci ini. Untuk benar-benar memiliki artefak surgawi. Artefak surgawi muncul, mungkinkah itu, Divine Dao akan turun lagi. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertarungan semuanya terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tidak berpikir bahwa ketika menonton kompetisi bulan cerah, mereka benar-benar melihat artefak surgawi terbentuk. Situasi pertempuran hari ini hanyalah di mana perkembangan situasi terus mencapai ketinggian baru. Pertama adalah Ye Yuan berubah menjadi Half Dragon fisik, lalu itu adalah transformasi Dewa Darah Lin Chao yang langsung menerobos ke Dao mendalam. Mengikuti itu adalah Ye Yuan benar-benar memadukan niat sejati yang tertinggi. Terakhir, bahkan artefak surgawi benar-benar muncul juga. Pada awalnya, itu masih baik-baik saja. Tetapi menyatukan niat sejati yang tertinggi, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Raja-Raja Surgawi. Perbedaan antara pusat kekuatan Raja Surgawi terletak pada fusi niat sejati tertinggi ini. Hanya dengan memadukan niat tertinggi sejati, dapat memungkinkan kekuatan Raja Surgawi untuk melampaui Raja-Raja Surgawi lainnya. Alasan mengapa 10 Raja Surgawi Agung itu kuat adalah karena mereka menyatukan beberapa jenis niat sejati tertinggi yang kuat. Itulah bagaimana mereka bisa menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit. Tapi Ye Yuan anak muda ini yang baru saja berada di alam tingkat Paseles pertama, dia sebenarnya sudah bisa memadukan niat sejati tertinggi. Ketika dia menerobos ke alam Raja Surgawi, betapa menakutkannya dia. Orang bisa mengatakan bahwa selama Ye Yuan tidak binasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 10 Raja Surgawi Agung di masa depan. Adapun artefak surgawi, Spiriton Shattering Mirror, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Sejak Divine Dao menyusut ke nol, artefak surgawi tidak lagi muncul juga. Bahkan 10 Raja Surgawi Agung hanya menggunakan artefak suci tingkat transenden juga. Tapi hari ini, artefak surgawi sebenarnya muncul sekali lagi. Bagaimana ini bisa tidak mengejutkan mereka? Han Tong tidak menjawab Ye Yuan secara langsung. Ekspresinya juga khusyuk ketika dia berkata, benar-benar tidak berharap bahwa pada usia muda Anda benar-benar dapat memadukan niat sejati tertinggi. Han inilah yang salah perhitungan sebagai gantinya. Karena Lin Chao sudah dikalahkan, Anda terhormat diri adalah pemenang. Mengapa ada kebutuhan untuk memusnahkan dengan kejam? Aula marsial surgawi kita hanya akan menyerah. Petik 2. Pada saat ini, Lin Chao tiba-tiba terkejut bangun, dan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, hahaha. Aku belum mati. Aku belum mati. Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika kamu menyatu benar tertinggi niat? Apakah Anda masih tidak dapat membunuh saya? Petik 2. Keadaan Lin Chao seolah-olah dia menjadi gila, berteriak di atas suaranya, melampiaskan emosi negatif di hatinya. Ye Yuan memandang Han Tong dan berkata dengan dingin, jika aku, Ye Yuan, ingin membunuh orang, kamu tidak bisa menghentikannya. Hari ini,
Lin Chao harus mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang menghela nafas tanpa henti. Artefak surgawi muncul, bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu juga tidak mungkin untuk membunuh Lin Chao. Selama ada Han Tong di sekitar, aula marsial surgawi mereka berada dalam posisi yang tidak bisa ditembus. Tidakkah dia melihat bahwa seseorang sekuat Yue Jianqiu juga menjaga jarak yang cukup jauh di hadapan artefak surgawi? Kata-kata Ye Yuan jelas memasang front yang berani. Han Tong mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, dasar bocah sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkan cermin pecah spiriton di tanganku. Haha, cermin hancur spiriton dapat menghancurkan semua serangan. Kecuali jika kamu ahli pada tingkat 10 Raja Surgawi besar, jika tidak, lupakan tentang ingin menerobos. Hanya orang seperti kamu yang ingin membunuhku juga. Lin Chao berkata dengan angkuh. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pada saat ini, Yue Jianqiu perlahan datang ke sisi Ye Yuan juga, dan berkata kepada Han Tong, karena kalian semua memiliki artefak surgawi yang dimiliki, saya akan menghindarkan kalian semua dari kematian hari ini. Bawa orang-orangmu dan segera tersesat untuk saya. Han Tong terkekeh dan berkata kepada Yue Jianqiu dengan tinju yang ditangkupkan, ini masih tuan kota Yue yang tahu lebih baik. Han ini akan mengambil cuti di sini. Ye Yuan, talenta Anda melebihi yang lain, tetapi dengan putus asa menegakkan wajah Anda, orang yang kehilangan muka bisa hanya dirimu. Petik 2. Selesai berbicara, Han Tong membawa Lin Chao hendak pergi. Berhenti, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Han Tong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Panduan apa yang masih Anda miliki? Apakah aku membiarkan kalian pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin. Yue Jianqiu juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan mengganggu dengan tidak masuk akal. Pihak lain memegang artefak surgawi di tangannya. Begitu mereka kehilangan semua kesopanan, Bright Moon City pasti akan menderita banyak korban. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkan pihak lain, pada akhirnya, kerugiannya juga melebihi keuntungannya. Ye Yuan, selama perbukitan hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Lebih baik biarkan mereka pergi dulu. Kekuatan artefak surgawi bukan apa yang bisa kau lawan. Yue Jianqiu mendesak. Hahaha, dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Ye Yuan, kamu bahkan menggunakan fusi niat sejati tertinggi. Mungkinkah kamu masih memiliki beberapa kartu truf? Han Tong berkata sambil tertawa. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku, Ye Yuan, selalu berarti apa yang aku katakan. Jika aku ingin Lin Chao mati, maka dia harus mati hari ini. Melihat Ye Yuan masih dilecehkan dengan permintaan yang tidak masuk akal, Han Tong akhirnya benar-benar marah. Benar-benar menolak wajah ketika diberikan. Jika bukan karena menghargai esensi surgawi, Anda sudah menjadi orang mati sebelumnya. Apakah mungkin Anda benar-benar mati pikir aku tidak berani membunuhmu? Petik 2. Gemuruh. Ye Yuan tidak berbicara. Dua aliran kekuatan hitam dan biru terbentuk di sekelilingnya sekali lagi. Dia benar-benar akan menggunakan pedang Azure Cloud pemadam roh sekali lagi. Hal sembrono dan buta, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Saat berbicara, Han Tong mengeluarkan cermin hancur spiriton. Roh memadamkan pedang Azure Cloud, bunuh. Satu pedang dilepaskan, mengguncang dunia. Bodoh. Itu semua hasil yang sama bahkan jika itu diulang 1000 kali. Spiriton Shattering Mirror, istirahatkan untukku. Han Tong berteriak. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah pagoda besar turun dari langit, menghancurkan Lin Chao. Bab 951. Pagoda Fast Heaven membawa kekuatan langit dan bumi, dan itu muncul di belakang Han Tong tanpa terduga. Adegan ini terlalu mendadak. Semua orang tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih punya trik seperti itu. Gemuruh. Suara keras terdengar. Orang-orang merasa bumi bergetar. Pagoda Fast Heaven langsung menabrak Lin Chao, menghancurkannya menjadi daging cincang. Di sini, Han Tong menggunakan Spiriton Shattering Mirror untuk memadamkan serangan Ye Yuan. Tapi Lin Chao masih mati. Artefak surgawi lainnya. Ya dewa, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Bodoh, pagoda itu bukan artefak surgawi, tetapi artefak kuasi ilahi. Tetapi bahkan jika itu adalah artefak kuasi ilahi, itu sudah jauh mendekati artefak surgawi juga. Ye Yuan bocah ini, dia benar-benar memiliki pertemuan kebetulan yang menantang surga, untuk dapat memperoleh artefak semu ilahi. Dengan langkah cerdik ini untuk mendapatkan keunggulan, itu benar-benar membiarkan dia membunuh Lin Chao.
Penampilan The Vast Heaven Pagoda membangkitkan keributan di antara kerumunan sekali lagi. Saat ini, para seniman bela diri ini benar-benar memperluas wawasan mereka. Menyatukan niat sejati tertinggi, artefak surgawi, artefak kuasi ilahi, satu muncul demi satu. Itu hanya menyegarkan tiga pandangan mereka tentang kehidupan. Apa yang paling mengejutkan mereka adalah Ye Yuan. Pria muda ini terlalu menakutkan. Kekuatannya sendiri sangat menakutkan hingga ekstrim. Selain itu, ia bahkan memiliki kemungkinan tak terhitung. Han Tong memegang artefak surgawi dan sangat arogan. Tapi dia akhirnya masih menderita kerugian di tangan Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya. Pagoda Vast Heaven kembali ke telapak tangannya. Dia meletakkan Vast Heaven Pagoda pergi dan berkata kepada Han Tong dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika artefak surgawi? Jika aku, Ye Yuan, ingin membunuh orang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, sekarang, kalian bisa nyahlah. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik untuk pergi, terbang ke arah Yue Mengli. Han Tong marah sampai dia mengepalkan rahangnya erat, seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Melihat pandangan belakang Ye Yuan, dia tidak berusaha untuk menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Pada saat yang sama, beberapa aura sudah terkunci padanya. Selama dia bergerak, apa yang menantinya akan menjadi pukulan yang menakutkan. Meskipun ia memiliki artefak surgawi, kegelisahannya juga banyak. Akhirnya, dia masih mendengus dingin dan berkata kepada Li Hun dan yang lainnya, ayo pergi. Yue Mengli berjalan dengan anggun dan pergi untuk menyambut Ye Yuan, dan buru-buru mendukungnya. Menggunakan roh memadamkan Azure Cloud Sword 2 kali berturut-turut, beban pada tubuh Ye Yuan luar biasa. Ye Yuan saat ini sudah di ambang kehancuran. Kakak Yuan, itu sulit bagimu. Yue Mengli berkata dengan lega. Di luar Bright Moon City, Han Tong dan yang lainnya berjalan dengan tergesa-gesa. Banyak hal yang sembrono. Mereka juga tidak menggunakan otak mereka untuk berpikir dengan benar. Apakah artefak surgawi yang mereka idamkan? Han Tong berkata kepada bawahan. Han Tong mengekspos artefak surgawi secara alami akan menarik mata tamak kekuatan di mana-mana. Saat ini, ada 7 hingga 8 faksi besar dan kecil yang menargetkan mereka. Orang-orang ini waspada terhadap artefak surgawi di tangan Han Tong, dan juga khawatir dengan kekuatan lain yang mendapat manfaat dari perjuangan mereka. Karenanya, itulah sebabnya mereka melakukan pengekangan dan tidak bergerak. Mereka secara alami sadar, hanya saja godaan artefak surgawi terlalu besar. Li Hun berkata dengan senyum dingin. Han Tong berkata dengan sungguh-sungguh, arahkan mereka ke tempat dengan lebih sedikit orang. Jangan ada orang. Lin Chou menguasai transformasi Dewa Darah. Aula marsial surgawi melekat sangat penting baginya. Datang ke Bright Moon City kali ini juga memiliki niat mengalami cobaan. Tapi dia tidak menyangka kalau dia dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Han Tong saat ini memiliki perut penuh amarah yang kebetulan tidak punya tempat untuk curhat. Tetapi orang-orang ini menyerahkan diri ke ambang pintu satu persatu. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi artefak surgawi, bagaimana mereka berani mengungkapkannya? Sebenarnya, semua orang mengerti logikanya. Hanya saja berapa banyak orang yang mampu menanggung godaan artefak surgawi. Sehari kemudian, di dalam hutan tempat beberapa orang menginjak, mayat-mayat berserakan di seluruh tanah dengan tidak teratur. Di antara mayat-mayat ini, yang terkuat sebenarnya memiliki tahap akhir kekuatan Dao mendalam realem. Namun, kekuatan mereka sama sekali tidak layak disebutkan di depan Han Tong dan rakyatnya. Yang mulia, ujung-ujung ini sudah diurus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Hun menepuk tangannya dan bertanya pada Han Tong. Han Tong berkata dengan wajah serius, tujuan dari perjalanan ini adalah Sun Moon Heavenly Murid. Karena kita sudah tidak dapat masuk dengan cara konvensional, maka kita hanya dapat menggunakan kekuatan. Masih ada beberapa hari lagi dari pembukaan Fasun Bright Moon Realm. Kami akan bersembunyi lebih dulu dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Petik 2. Kalau begitu, masalah Lin Chou terbunuh, kata Li Hun, agak ragu-ragu. Saat Han Tong mendengar, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dia berkata, kamu Yuan bocah itu pasti akan memasuki realem Bright Moon Fasun. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan skor bersama-sama. Setelah Ye Yuan beristirahat selama sehari, ia pulih ke kondisi puncaknya. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang menunggunya. Yang pertama harus dia temui adalah secara alami Yue Jianqiu. Dia adalah ayah Li Er. Wajah ini harus diberikan. Melihat Ye Yuan lagi,
Yue Jianqiu menatapnya untuk waktu yang lama, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Yuan. Tuan Kota Yue, apakah ini kamu memiliki bunga di wajahnya? Ye Yuan hanya bisa bersuara. Yue Jianqiu membeku, lalu berkata, Kaisar ini telah hidup selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak jenius muda yang saya temui. Tapi seseorang yang tak terduga seperti Anda, ini masih pertama kali saya temui. Ye Yuan, Anda memenangkan Bright kompetisi bulan, kami juga dianggap sebagai keluarga. Bisakah Anda memberi saya penjelasan tentang hubungan seperti apa antara Anda dan Raja Bela Diri Jiwa-Jiwa? Petik 2. Ye Yuan memandang Yue Jianqiu dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Raja Jiwa Bela Diri Dewa. Kamu ini tidak mengenalnya. Semakin Ye Yuan berpura-pura mendalam, semakin Yue Jianqiu tidak bisa mengetahuinya. Semakin tegas Ye Yuan menyangkalnya, Yue Jianqiu yang lebih pasti adalah bahwa hubungan dia dan Zhong Zizhen tidak dangkal. Tapi hal semacam ini, tidak ada cara bagi Ye Yuan untuk mengakuinya secara pribadi. Hubungan dia dan Zhong Zizhen memang tidak dangkal. Tapi itu pasti bukan hubungan semacam itu Yue Jianqiu yang mereka semua pikirkan. Tapi pengaruh semacam ini, Ye Yuan tidak keberatan meminjamnya. Lalu, artefak kuasi ilahi di tanganmu. Untuk berbicara tentang apa yang paling ingin diketahui Yue Jianqiu, itu tentu saja masih informasi pagoda surga luas. Artefak semu ilahi, hal semacam ini terlalu sensasional di alam surgawi. Meskipun Fast Heaven Pagoda tidak bisa dibandingkan dengan artefak surgawi yang asli, kekuatan artefak kuasi ilahi sudah cukup menakutkan. Lebih penting lagi, orang yang memiliki artefak kuasi ilahi itu adalah calon menantunya, Yue Jianqiu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Kota Yue tidak pergi dan mengejar Hantong itu, tetapi datang dan bertanya tentang pagoda saya, di mana logikanya? Tidak peduli apa, pagoda saya tidak dapat dibandingkan dengan cermin pecahnya Spiriton juga, kan, menurut apa yang aku tahu, Spiriton Shattering Mirror adalah artefak surgawi kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, ia bahkan memiliki kemampuan yang menakutkan, yang mampu menghancurkan ruang. Dalam pandanganku, meskipun orang-orang mundur untuk saat ini, mereka mungkin juga tidak akan mundur dengan mudah, kan? Petik 2. Apa yang Ye Yuan pikirkan, bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak memikirkannya? Mendengar Ye Yuan mengangkatnya, dia menghela nafas dan menghela nafas. Dia kemudian berkata, setelah kompetisi bulan cerah, saya mengirim pakar keluarga Yue untuk mengikuti jejak mereka. Akibatnya, wajah Ye Yuan sedikit jatuh, dan dia bertanya, akibatnya apa? Berita baru saja datang. Di dalam hutan lebat 30.000 mil di utara Bright Moon City, lebih dari 100 mayat ditemukan. Di antara mereka ada murid keluarga Yueku. Jejak orang-orang itu benar-benar hilang. Yue Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini sebenarnya sangat mudah ketika melakukan sesuatu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sepertinya alam Fasun Bright Moon membuka kali ini, mungkin tidak akan terlalu damai. Bab 952. Ketika Ye Yuan dan Yue Jianqiu sedang bercakap-cakap di ruang dalam, sisi Yue Mengli sudah benar-benar diserang. Lier, Paman Jianyemu sudah sangat menyayangimu sejak muda. Pil obat yang kamu makan ketika masih muda, banyak dari mereka disempurnakan untukmu oleh Paman Jianye. Beberapa saat, ketika menantu kita datang keluar, bisakah kamu membiarkan Paman Jianye bertemu dengannya? Petik 2. Omong kosong. Dulu, ketika kamu mendengar bahwa Lier menemukan udik alam bawah, kamu tidak memiliki kekurangan keberatan. Lier, untuk berbicara tentang menyayangimu, itu masih Paman Jiansunmu yang paling menyukaimu. Ketika kamu masih muda, Paman Jiansun sering menggendongmu. Petik 2. Aku berkata, Penatua Brothers, kalian semua berhenti berjuang. Penyakit adik laki-laki ini sangat mematikan dan tidak ada penundaan lagi. Yue Jianfeng berteriak. Periode waktu ini mengisi Yue Jianfeng dengan kecemasan yang membara. Kata-kata Ye Yuan pada hari itu terus-menerus tertinggal di samping telinganya, membuatnya hidup di tengah-tengah depresi sepanjang waktu. Dia ingin menemukan Ye Yuan untuk menanyakan apa sebenarnya itu, tetapi Ye Yuan terlalu sibuk. Pertama adalah membantu Yue Mengli untuk menyempurnakan pil pemisah jiwa, segera setelah itu tertutup pengasingan. Kemudian setelah keluar ikut serta dalam kompetisi bulan terang. Ini semua adalah hal penting mengenai klan keluarga. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam? Sekarang, debu dari kompetisi bulan cemerlang akhirnya beres, dia datang untuk menemukan Ye Yuan langsung. Tapi Ye Yuan terlalu laris saat ini.
Sekelompok besar orang sedang menunggu dan mengantri di sini. Melihat kelompok paman ini berdebat untuk melihat Ye Yuan, Yue Mengli merasa tersanjung karenanya. Paman, bukan berarti Li Er tidak membantu kalian semua, tapi itu benar-benar bahwa Li Er tidak dapat membuat keputusan untuk kakak Yuan. Siapa yang ingin dia temui, yang terbaik adalah dia datang dan memutuskan sendiri setelah dia keluar, kata Yue Mengli dengan senyum tersanjung. Saat mereka berbicara, Yue Jianqiu dan Ye Yuan keluar dari kamar dalam. Aula itu tiba-tiba menjadi tenang. Ekspresi Yue Jianqiu agak jelek. Ye Yuan hanya kebal terhadap segalanya. Dia tidak mendapatkan informasi yang berguna sama sekali. Sebaliknya, analisis Ye Yuan membuatnya agak khawatir tentang Han Tong dan kelompoknya. Yue Jianqiu melirik semua orang dan tidak mengatakan apa-apa, dan dia langsung pergi. Saat dia pergi, sekelompok orang berkerumun sekaligus, berkicau tanpa henti. Baiklah, tutup mulut untukku. Ye Yuan berteriak dingin. Orang-orang ini berhenti dengan patuh. Jika seorang junior biasa berani berbicara seperti ini kepada mereka, tamparan yang keras akan dipukul sejak lama. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Quan Xingxi. Selanjutnya, Ye Yuan adalah alkimia dan keajaiban ganda bela diri. Di masa depan, dia benar-benar akan memiliki prestasi yang menakutkan dalam alkimia dan seni bela diri. Mungkin, Ye Yuan akan menjadi raja bela diri jiwa surgawi berikutnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Yue Jianfeng tinggal, sisanya pergi. Besok, saya akan membuka forum dan memberikan khotbah. Apapun pertanyaan Anda semua dalam alkimia, Anda dapat mencari bimbingan dari saya pada waktu itu. Masing-masing seseorang hanya memiliki satu kesempatan. Kembalilah dan pikirkan baik-baik tentang apa yang harus ditanyakan. Petik 2. Saat semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka mengambil cuti satu demi satu. Kelompok Kaisar Alkimia seperti siswa di depan Ye Yuan, sangat hormat. Ye Yuan dan Yue Mengli bertukar pandang, dan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Hasil ini dapat diprediksi. Kekuatan jalur alkimia yang Ye Yuan tunjukkan sudah jauh melampaui pusat kekuatan Kaisar Alkimia biasa. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai pertama adalah guru. Menerima shooting Kaisar Alkimia ini setelah juga masuk akal. Tentang itu, menantu, tubuhku, masalah apa yang terjadi? Yue Jianfeng menggenggam tangannya dan berkonsultasi. Ye Yuan duduk di kursi posisi kehormatan dengan ceroboh dan berkata dengan dingin, Blue Ski Spirit Root sangat langka. Saya percaya bahwa cadangan keluarga Yue Anda juga tidak banyak. Jika dugaan saya benar, itu harus menjadi kaisar alkimia lain di Yue Anda keluarga yang mengambil kebebasan untuk mengubah root spirit Blue Ski menjadi Brahma Secret Leaf, kan? Petik 2. Dalam kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun menulis resep untuk Yue Jianfeng sebelumnya. Selama Yue Jianfeng memakan obat sesuai resep, cedera yang Kiao Meridian akan sembuh secara alami. Blue Ski Spirit Root adalah jenis obat roh dalam resep. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Jianfeng sangat terkejut. Ye Yuan bahkan tidak perlu mengambil nadinya dan sudah tahu resepnya. Ini juga terlalu aneh, bukan? Selanjutnya, apa yang Ye Yuan katakan tidak memiliki kesalahan sedikitpun. Blue Ski Spirit Root keluarga Yue memang cukup banyak habis dengan sangat cepat. Dipaksa dalam keadaan itu, Yue Jianfeng hanya bisa mengambil resep dan meminta bantuan dari penatua Kaisar Alkimia klan keluarga. Akibatnya, Penatua Kaisar Alkimia memutuskan tanpa berkonsultasi dengan orang lain untuk mengubah root Blue Ski Spirit menjadi Brahma Secret Leaf. Menantu laki-laki benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar mengetahui tentang hal ini. Akar raksasa Blue Ski keluarga Yue hanya cukup untuk saya gunakan selama setengah tahun. Terdorong oleh keadaan, saya pergi ke Penatua Ling Tao untuk meminta bantuan. Dia melihat resep dan berkata bahwa aku bisa menggunakan Brahma Secret Leaf untuk menggantikan root Blue Ski Spirit. Karenanya, tetua Ling Tao dari mulut Yue Jianfeng adalah penatua Kaisar Alkimia tingkat menengah di keluarga Yue, yang statusnya dihormati. Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, efek obat dari Brahma Secret Leaf dan Blue Ski Spirit Root memang memiliki aspek yang dapat dipertukarkan dalam resep ini. Itu juga memang mampu mengobati cedera yang Kiao Meridian. Tapi, masih ada obat tambahan lainnya dalam resep ini, Green Jade Heavenly Star Grass. Mencampur bersama-sama dengan Brahma Secret Leaf untuk diseduh menjadi obat akan menghasilkan toksin kerja lambat yang akan melumpuhkan pikiran seniman bela diri pada interval yang tidak ditentukan. Seiring berjalannya waktu, ketika racun menumpuk ke tertentu tingkat, itu bahkan dapat membuat orang itu benar-benar gila.
Inilah alasan mengapa Anda merasa sulit untuk bermeditasi dan mengapa energi esensi Anda juga kadang-kadang terganggu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Ekspresi Yue Jianfeng tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Saat itu, ketika Penatua Ling Tao membantunya mengubah resep, dia menemukan bahwa efek obatnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, dan bahkan berterima kasih kepada Penatua Ling Tao dengan air mata berlinang. Dia tidak menyangka bahwa daun rahasia Brahma ini benar-benar memiliki konsekuensi yang sangat parah. Ini, apa yang harus dilakukan? Saat Yue Jianfeng mendengar ini, dia benar-benar kehilangan semua rahmat sosial. Ye Yuan berkata, jika itu orang lain, aku tidak peduli. Tapi aku tahu kamu telah menunjukkan pertimbangan ekstra terhadap Li Er beberapa tahun ini. Karena wajah Li Er, aku tentu saja tidak akan meninggalkanmu jadilah. Aku akan menulis resep untukmu. Minumlah obat sesuai resep. Dalam 10 hari, kamu pasti akan sembuh. Petik 2. Yue Jianfeng tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia mendengar itu dan berkata, terima kasih banyak, menantu. Terima kasih banyak, menantu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu adalah penatua Li Er. Tentu saja, kamu juga penatua saya. Jenis hormat yang khusyuk ini, paling baik untuk menjatuhkannya di masa depan. Saya tidak tahan. Mendapatkan resep, itu seperti Yue Jianfeng memperoleh harta yang tak ternilai, dan dia pergi dengan semangat besar. Yue Mengli menghela nafas dan berkata, Kakak Yuan, sangat sulit bagimu. Ye Yuan dan keduanya tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan secara alami menyadari apa yang dimaksud Yue Mengli. Ye Yuan pernah menjadi puncak keberadaan yang semua orang memandangi. Yue Jianfeng, pembangkit tenaga listrik Dao mendalam jenis ini, juga harus ekstra hormat padanya. Tetapi sekarang, karena dibebani olehnya, dia harus menurunkan statusnya dan memanggil orang-orang ini paman. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saya katakan sebelumnya, King Yunzi sudah melewati awan dan asap. Yang ada di depan mata Anda sekarang hanyalah udik yang naik dari alam bawah. Adapun kemuliaan yang sia-sia, selama kekuatanmu sudah cukup, itu secara alami akan datang dalam kerumunan. Petik 2. 2 hari berikutnya, Ye Yuan membuka sebuah forum dan memberikan khotbah di keluarga Yue, menjawab setiap pertanyaan para kaisar alkimia. Dalam 2 hari, pusat kekuatan kaisar alkimia ini semua mulai menghormati alkimia kecil lemah yang dihormati dari hati mereka. Pemahaman alkimia daunnya benar-benar bukan apa yang bisa mereka bandingkan. Perbedaan itu terlalu besar. 1 malam setengah bulan kemudian, cahaya bulan di langit kota bulan terang tiba-tiba menjadi sangat terang, menerangi seluruh kota seperti siang hari. Pada saat yang sama, matahari kota Fasun bahkan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, seolah-olah akan menembak melalui cakrawala. Kecemerlangan matahari dan bulan akhirnya tiba. Mulai dari bab ini, akan ada beberapa aturan kapitalisasi yang akan distandarisasi. Mengacu pada orang sebagai bentuk alamat seperti, Bibi, Tuan Ye Yuan, dan Tuan Kota, Ye Yuan akan datang, akan dikapitalisasi. Tetapi ketika tidak merujuk mereka sebagai bentuk alamat langsung seperti, kelompok kaisar alkimia dan penguasa kota, dan tuanku, tidak ada huruf besar. Lihat aturan kapitalisasi up. Demikian pula, cara merujuk pada diri sendiri seperti, kursi ini, dan kaisar ini, tidak akan dikapitalisasi. Tetapi untuk istilah seperti, Dao, atau Divine Dao, atau Alkimia Dao, mereka akan dikapitalisasi, tetapi bukan jalur alkimia. Bab 953. Di bawah cahaya-cahaya yang tak terbatas, itu menerangi radius 10.000 mil dari 2 Fasun dan Bright Moon City, mengubah langit senja menjadi siang hari. Lambat laun, awan kabut multiwarna naik ke atas, menutupi langit dengan saksama. Pada saat ini, seolah-olah kota Fasun dan kota bulan terang menjadi surga dunia yang fana. Pemandangan menakjubkan semacam ini hanya bisa dilihat sekali setiap 300 tahun. Matahari dan bulan bersama kecemerlangan. Alam Fasun Bright Moon akhirnya akan melihat cahaya sekali lagi. Aku ingin tahu kali ini, siapa yang bisa mendapatkan bantuan leluhur dan mendapatkan pegas roh untuk mencuci mata mereka. Di langit Bright Moon City, di antara ki abadi multiwarna, celah sebenarnya perlahan-lahan terbuka di ruang angkasa, seolah-olah itu adalah mata seseorang, perlahan-lahan terbuka. Itu adalah pintu masuk Fasun Bright Moon Realm. Pada saat yang sama, celah yang sama muncul di langit di atas kota Fasun. Keretakan itu milik kota Fasun. Banyak seniman bela diri semua mendekat pada daerah keretakan. Sangat jelas, mereka semua ingin mendapatkan sepotong kue.
Acara akbar semacam ini yang hanya akan dibuka setiap 300 tahun, siapa yang tidak akan tergerak? Hanya saja setiap kali Fasun Bright Moon Realm dibuka, Fasun City dan Bright Moon City benar-benar melarang orang lain melanggar batasnya. Area pintu masuk akan dijaga ketat. Beberapa sosok perlahan bangkit, tiba di depan pintu masuk. Yang memimpin justru Yue Jianfeng. Orang yang tidak berhak, cepat mundur. Jika tidak, kita akan menangkap dan mengeksekusi dengan cepat. Pembukaan Realm Fasun Bright Moon, penduduk tetap Bright Moon City, seniman bela diri di bawah usia kerangka 300 tahun, dan yang kekuatannya mencapai Paseles Realm, setelah menerima inspeksi di tempat-tempat yang ditunjuk di kota, Anda bisa masuk. Yue Jianfeng berkata dengan dingin. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Memasuki Realm Bright Moon Fasun bukanlah hak eksklusif anggota keluarga Yue. Meskipun keluarga Yue kuat, satu keluarga Yue tidak bisa mendukung tanah suci peringkat satu yang begitu besar. Oleh karena itu, Realm Bright Moon Fast juga akan dibuka untuk seniman bela diri di kota. Namun, ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Fasun Bright Moon Realm, seseorang harus menjadi penduduk tetap Bright Moon City. Tentu saja, ingin mendapatkan kualifikasi tempat tinggal permanen sangat sulit. Kondisinya sangat keras. Orang-orang ini entah berjanji kesetiaan kepada keluarga Yue selama beberapa generasi atau bersumpah surgawi Dao untuk bersumpah setia seumur hidup kepada keluarga Yue. Seseorang tidak mengizinkan tunjangan yang diciptakan oleh pekerjaannya sendiri diperoleh orang lain. Keluarga Yue secara alami tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan kuota Fasun Bright Moon Realm dengan mudah. Ye Yuan perlahan membuka matanya, bangun dari keadaan meditasi. Ketika dia melihat Yue Mengli, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Lier, baru beberapa hari tidak melihat, kamu sudah benar-benar menerobos. Bawaan Battle Soul fisik memang sesuai dengan reputasinya. Yue Mengli sangat berbakat, bahkan setingkat di atas Zhou Yan. Hanya saja setelah fisik bawaan jiwa bawaannya berkobar, ranah kultivasinya tetap terhenti selama ini. Selusin tahun ini, wilayah kultivasinya tidak maju tetapi malah jatuh. Bahkan menjatuhkan beberapa bidang. Dari saat dia pulih sampai sekarang, itu hanya waktu setengah bulan. Tidak hanya ranah budidaya Yue Mengli pulih ke keadaan puncaknya, bahkan meningkat ke ketinggian baru, dan dia menerobos ke nin level Paseles. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu mengejutkan. Pemahaman Ye Yuan tentang fisik jiwa pertempuran bawaan juga hanya terbatas pada catatan. Tapi sekarang, hanya ketika dia melihat kecepatan kultivasi Yue Mengli dengan matanya sendiri, apakah dia tahu betapa menakutkan fisik roh ini? Ketika Yue Mengli berkultivasi ke alam Raja Surgawi, digabungkan dengan seni mata bawaan mata bulan surgawi, itu hanya membunuh dewa ketika bertemu dewa, membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Dua jenis fisik yang menantang surga terlahir di orang yang sama, ini hanyalah lelucon surga. Setelah mengalami penderitaan, Yue Mengli akhirnya mengusir awan dan melihat bulan yang cerah. Lier tersenyum manis dan berkata, bukankah ini semua masih berkat kakak Yuan? Tanpa Anda, Lier akan lama menjadi tulang layu di kuburan. Bagaimana saya bisa hari ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, lihat, kamu melakukannya lagi. Sepertinya alam Fasun Bright Moon sudah dibuka. Haruskah kita bersiap sedikit untuk masuk ke dalam? Yue Mengli tersenyum dan berkata dengan anggukan, datang untuk menemukan kakak Yuan tepat untuk masalah ini. Ayah sudah memutuskan, besok siang, lorong harus dapat sepenuhnya menstabilkan. Pada saat itu, kita akan masuk ke dalam bersama-sama dengan seniman bela diri Bright Moon City. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan anggukan, tidak apa-apa. Tapi Hantong sekelompok orang itu, kami tidak punya berita sepanjang waktu. Aku takut mereka akan menyebabkan masalah. Apa yang Ye Yuan tahu saat ini, ada dua artefak surgawi di dunia ini. Salah satunya adalah token naga suci di tangannya. Yang lainnya adalah cermin hancur spiriton di tangan Hantong. Kekuatan artefak surgawi, hanya Ye Yuan yang memiliki pemahaman yang jelas. Setelah artefak surgawi diresapi dengan esensi surgawi, kekuatan-kekuatannya tak terbayangkan. Ayah juga khawatir tentang masalah ini dan sudah mengatur sejumlah besar pasukan di sekitar pintu masuk. Sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk masuk ke dalam, kata Yue Mengli. Ye Yuan mengangguk tetapi merasa bahwa masalah ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Pada siang hari berikutnya, pihak Bright Moon City mengumpulkan 1.000 orang di pintu masuk. Orang-orang ini telah melalui screening ketat Bright Moon City. Mereka akan memasuki Fasun Bright Moon Realm untuk mencari secercah keberuntungan itu.
Jika mereka bisa mendapatkan mata air roh untuk mencuci mata mereka, tidak hanya mereka bisa mendapatkan seni mata yang kuat, itu juga akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Tentu saja, jika mereka dapat memiliki pertemuan kebetulan yang menantang surga dan mendapatkan mata air surgawi bulan matahari dari legenda, bahkan ada kemungkinan bahwa mereka dapat memperoleh murid surgawi Sun Moon. Hanya saja 100.000 tahun ini, belum ada orang yang seberuntung itu. Rumor mengatakan bahwa di dalam realem Bright Moon Fasun, hanya ada satu Sun Moon Divine Spring. Lebih jauh, lokasi itu tidak menentu. Dalam 100.000 tahun, sebenarnya ada seseorang yang menemukan mata air surgawi Sun Moon sebelumnya. Sedihnya, dia tidak mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid. Jian Feng, memasuki realem Bright Moon Fasun kali ini, Anda akan memimpin tim. Kali ini berbeda dari di masa lalu. Mungkin lebih berbahaya. Anda harus lebih berhati-hati, kata Yue Jianqiu. Meskipun Fasun Bright Moon Realm adalah Fasun City dan milik pribadi Bright Moon City, di dalamnya bukan jalan lurus. Sebaliknya, bahaya di dalamnya tidak kalah dibandingkan dengan alam mistik biasa. Oleh karena itu, setiap kali mereka memasuki realem Bright Moon Fasun, harus ada sosok penting keluarga Yue yang menahan benteng. Kali ini, keluarga Yue mengirim Yue Jianfeng. Yue Jianfeng menerima pesanan dan berkata, Jianfeng mengerti. Kepala keluarga, tolong yakinlah. Yue Jianqiu mengangguk dan berkata, jika aku tidak percaya padamu, aku juga tidak akan mengirimmu. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi Ye Yuan dan Li Er, kamu harus memastikan bahwa kamu membawa mereka aman dan sehat. Petik 2. Ekspresi Yue Jianfeng berubah tajam saat dia berkata dengan anggukan, Jianfeng pasti akan menyerahkan hidupnya untuk melayani. Setelah Yue Jianqiu selesai dengan perintah, Yue Jianfeng membawa kelompok seniman bela diri dan berencana memasuki realem Bright Moon Fasun. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Cahaya intens melesat keluar dari kehampaan, menghujani ki abadi multiwarna. Gemuruh. Ruang memancarkan serangkaian getaran sengit. Para seniman bela diri di udara sebenarnya agak terhuyung-huyung dengan gelisah di kaki mereka. Sialan, ini adalah cermin hancur spiriton. Mereka sebenarnya berencana dengan paksa membuka celah di ruang, dan memasuki alam bulan terang Fasun. Yue Jianqiu berkata dengan suara dingin. Air mata, di bawah pemboman cermin pecah spiriton, celah sebenarnya muncul di langit. Beberapa tokoh berlari keluar dari dalam kekosongan dan langsung memasuki Fasun Bright Moon Realm. Dengan ini, bahkan Yue Jianqiu terkejut juga dan tidak punya waktu untuk menghentikannya sama sekali, tanpa daya menyaksikan Han Tong dan yang lainnya memasuki Fasun Bright Moon Realm. Tapi ini belum berakhir. Saat pelanggaran ini dibuka, para seniman bela diri di Bright Moon City tidak bisa menahan lagi juga, mengalir deras ke sana. Bab 954. Orang-orang yang cepat memanfaatkan kesempatan sudah tiba di pintu masuk lorong saat ini. Wajah Yue Jianqiu sangat suram, dan dia membentak dengan dingin, pergi dan jaga lorong. Siapapun yang berani masuk, bunuh tanpa ampun. Di bawah perintah, keluarga Yue segera memiliki lokomotif memimpin tim dan menagih ke arah pembukaan lorong. Hanya saja pada saat ini, sudah ada sekelompok besar seniman bela diri yang memasuki lorong. Ingin menghentikannya sudah terlambat. Personel yang tidak relevan, cepat mundur. Semakin banyak orang yang menerobos ke alam Fasun Bright Moon akan dibunuh tanpa ampun. Memperingatkan pembangkit tenaga listrik keluarga Yue. Tapi pemandangan saat ini sudah benar-benar kehilangan kendali. Bagaimana mungkin para seniman bela diri itu dengan rela melepaskan kesempatan seperti itu? Lalu lintas manusia masih mengalir ke arah pembukaan lorong, semakin banyak. Membunuh. Melihat bahwa peringatan tidak efektif, pembangkit tenaga listrik keluarga Yue mulai berarti bisnis dan mulai menekan dengan tindakan berdarah. Tetapi di antara para seniman bela diri itu, ada juga beberapa ahli realem mendalam Dao. Ditambah lagi, jumlahnya banyak. Pusat kekuatan keluarga Yue tidak bisa membunuh sama sekali. Melihat adegan ini, wajah Yue Jianqiu jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Saat berbicara, Yue Jianqiu memukul telapak tangan ke kerumunan. Gemuruh. Telapak tangan kasual Yue Jianqiu langsung membantai sejumlah besar seniman bela diri. Begitu Raja Surgawi menjadi marah, mayat mengambang akan menjangkau ribuan mil. Di bawah telapak tangan ini, para seniman bela diri itu akhirnya tahu ketakutan dan lambat laun tidak berani bergegas menuju pembukaan lorong. Mereka berhenti jauh, memandangi para seniman bela diri yang sudah bergegas ke lorong dengan tatapan iri. Sejak alam Fasun Bright Moon muncul, tidak pernah ada orang yang membuka lorong lain untuk masuk ke dalam sebelumnya. Hari ini,
Itu benar-benar memperluas cakrawala saya. Betapa aula bela diri suci yang hebat. Yue ini telah mengingatnya. Yue Jianqiu berkata dengan suara dingin. Insiden hari ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada keluarga Yue. Bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak mengingatnya? Selain itu, seorang seniman bela diri yang membawa artefak surgawi memasuki Fasun Bright Moon Realm meningkatkan banyak variabel. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Jianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kekuatan Hantong itu sangat tangguh. Selain itu, ia memiliki cermin hancur spiriton, artefak surgawi setinggi ini, di tangannya. Begitu mereka bertemu, dia sama sekali tidak cocok. Yue Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian masuk dulu ke dalam. Nanti, aku akan mengirim Penatua Ling Yu untuk memasuki alam Fasun Bright Moon untuk meminjamkanmu uluran tangan. Jika kamu menemui Hantong itu, tangkap dan laksanakan dengan ringkas. Ekspresi Yue Jianfeng berubah, tidak berharap kepala keluarga benar-benar membuat keputusan tegas kali ini. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Yue Ling Yu adalah sesepuh keluarga Yue dan juga bibi Yue Jianfeng, kekuatan besar Raja Surgawi lainnya dari keluarga Yue. Mengirimnya ke alam Fasun Bright Moon, ini memutuskan untuk membuat Hantong tetap tinggal. Di dalam realem Bright Moon Fasun, burung bernyanyi dan bunga-bunga harum, itu adalah suasana yang tenang dan damai. Hanya saja anggota keluarga Yue semua sadar bahwa tempat ini sebenarnya menyembunyikan banyak niat membunuh. Ada apa, Kakak Yuan? Yue Mengli menemukan bahwa Ye Yuan memiliki alis rajutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Aku hanya merasa bahwa tempat ini agak aneh. Aneh. Keluarga Yue dan keluarga Zhou kami telah memasuki alam Fasun Bright Moon yang tahu berapa kali. Kami belum pernah menemukan sesuatu yang salah di sini sebelumnya. Yue Mengli berkata dengan heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Yue Jianfeng berkata kepada semua orang, sekarang, semuanya, bubarkan. Cari kesempatan keberuntunganmu masing-masing. Kecuali saat ini, semua orang melihatnya juga. Situasinya sedikit berbeda. Semua orang perlu berhati-hati. Jika Anda melihat orang-orang terpisah dari dua keluarga Yue dan Zhou, jika itu dalam lingkup kemampuan Anda, semua orang harus menebangnya. Gengsi keluarga Yue tidak mentolerir orang-orang ini untuk datang dan menghujat. Paham. Petik 2. Mengerti. Suara-suara persetujuan yang mengguncang langit bergema. 1000 seniman bela diri ini semua memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Yue dan secara alami berdiri di sisi keluarga Yue. Setelah semua orang bubar, Ye Yuan dan Yue Mengli juga menuju ke daerah yang dalam dari dunia mistik untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Di dalam realem Bright Moon Fasun, yang disebut kesempatan beruntung adalah mata-mata roh pembaptis. Jika seorang seniman bela diri menemukan situs mata air roh pembaptisan mata, mereka bisa melompat di mulut musim semi. Mata air akan membersihkan sumsum seniman bela diri. Tentu saja, fungsi terpenting dari pegas roh ini adalah untuk membersihkan mata. Itu bisa membiarkan seni mata seniman bela diri berkembang, mencapai Fasun Flameheart Pupil Postnatal atau Moonlight Heavenly Eye dari sana. Alam Fasun Bright Moon ini dibuka bersama untuk dua keluargamu. Aku selalu penasaran, mengapa seniman bela diri kota bulan terang, yang mereka dapatkan adalah semua kekuatan mata bulan surgawi, di sepanjang jalan, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa ini adalah karena cahaya bulan kota bulan cerah. Seniman bela diri yang tinggal di kota bulan cerah untuk waktu yang lama, tubuh mereka akan membawa aura mata surgawi cahaya bulan. Ketika mereka memasuki alam bulan terang Fasun untuk mendapatkan mata roh pembaptis muncul, mereka secara alami akan mendapatkan kekuatan mata surgawi cahaya bulan, kata Yue Jianfeng. Yang lain semua tersebar masing-masing. Tapi Yue Jianfeng mengikuti Ye Yuan dan Yue Mengli, melindungi mereka berdua. Seperti itu, iya, kemungkinan besar, ini adalah sarana dari pembangkit tenaga dewa alam. Dewa kekuatan dewa benar-benar apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Ye Yuan menghela nafas dengan kagum. Hahaha, aku menemukan mata air roh yang membaptis mata. Tepat pada saat ini, sebuah suara bersemangat datang dari tidak jauh. 3 orang memandangi mengikuti suara itu, hanya untuk melihat bahwa seorang seniman bela diri menemukan mulut pegas seukuran sumur, dan dia bersemangat luar biasa. Dengan percikan, seniman bela diri itu langsung melompat ke mulut musim semi. ARGH. Tangisan sengsara ditransmisikan. Seniman bela diri itu tidak memiliki matanya yang dibersihkan oleh pegas roh,
tapi sepertinya dia direbus oleh pegas roh itu, mengepul panas. 3 orang, penilaian mereka baik. Mereka menyaksikan seniman bela diri itu berjuang beberapa kali, lalu segera terdiam. Seniman bela diri itu sebenarnya langsung meleleh oleh mata air, tanpa meninggalkan sisa. Adegan ini membuat rambut orang berdiri. Bodoh. Bahkan tidak bisa membedakan antara pegas roh dan pegas pembusukan, dan juga berani menerobos ke alam Fasun Bright Moon. Yue Jianfeng berkata dengan sinis dingin. Musim semi pembusukan. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam Fasun Bright Moon Realm ini, ada 2 jenis pegas. Salah satu jenisnya adalah pegas roh pembaptis mata, sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Jenis lainnya adalah pegas pembusukan ini. Kekuatan korosifnya sangat kuat. Bahkan jika dao pusat kekuatan realem yang mendalam masuk ke dalam, itu adalah kematian juga. Orang itu sekarang bukan anggota Zhou dan Yue dua keluarga. Dia harus menjadi seniman bela diri yang masuk dari lorong itu. Hanya penduduk tetap kota bulan cerah yang akan tahu rahasia ini, kata Yue Jianfeng. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti ketika dia mendengar. Keluarga Yue dan keluarga Zhou beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh mereka berdua. Jelas, ada banyak rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Ye Yuan datang di samping mata air busuk dan melihat permukaan airnya tenang. Seolah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Ye Yuan, ayo pergi. Mata roh pembaptis mata juga terbelah menjadi baik dan buruk. Mata air roh yang benar-benar baik masih di daerah yang dalam dari dunia mistik. Hantong orang-orang itu pasti menuju ke kedalaman ranah mistik kita sebaiknya tidak kehilangan waktu. Yue Jianfeng melihat bahwa Ye Yuan tertarik pada musim semi yang membusuk dan tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya. Namun, itu seperti Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia masih menatap musim semi yang membusuk. Yue Jianfeng hendak membuka mulutnya lagi tetapi melihat Yue Mengli membuat gerakan tangan, diam, padanya, berkata dengan lembut, jangan mengganggu kakak Yuan. Biarkan dia melihat. Mungkin dia telah memperhatikan sesuatu. Yue Jianfeng hanya bisa menjatuhkannya. Tapi dia masih agak menghina hatinya. Mata air busuk yang merenggut nyawa orang, apa yang bisa dipelajari? Ye Yuan sedang melihat, ketika dia tiba-tiba melompat ke musim semi pembusukan. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Jianfeng dan Yue Mengli keduanya sangat berubah. Bab 955. Guyuran. Ye Yuan mendarat di mulut musim semi, memercikkan ombak. Ah, kakak Yuan, jangan. Yue Mengli menjerit. Namun, sudah terlambat. Seluruh orang Ye Yuan tenggelam di dalam. Ketika 2 orang bergegas ke mata air, bagaimana mereka masih bisa melihat sosok Ye Yuan? Mata air itu jelas transparan, tapi orang sama sekali tidak bisa melihat Ye Yuan. Yue Mengli sebenarnya ingin langsung melompat ke air tanpa berpikir tetapi ditahan oleh Yue Jianfeng. Lier, jangan. Ini adalah musim semi yang membusuk. Bahkan jika aku jatuh ke dalam, tidak ada cara untuk keluar hidup-hidup juga. Yue Jianfeng berkata. Air mata Yue Mengli mengalir sekaligus. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya langsung melompat ke dalam. Apa yang dikatakan Yue Jianfeng benar. Bahkan jika lokomotif dao mendalam realem seperti dia melompat, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup, apalagi Ye Yuan. Sekarang, permukaan air sudah memulihkan ketenangannya. Tapi kepala Ye Yuan bahkan tidak muncul. Yang paling disukai. Yue Mengli tidak berani membayangkan lagi. Dia tidak bisa mengerti, Ye Yuan jelas melihat hasil orang itu sebelumnya. Mengapa dia masih ingin melompat ke dalam musim semi busuk? Guyuran. Gelombang memercik, kepala Ye Yuan menggali keluar dari dalam mulut musim semi. Ketika Yue Jianfeng dan Yue Mengli melihat adegan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Yuan benar-benar keluar tanpa cedera. Secara logis, pada saat ini, Ye Yuan seharusnya sudah lama melebur. Ye Yuan, kamu sebenarnya baik-baik saja. Mata Yue Jianfeng melebar, dan dia berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, memang seperti yang aku duga, yang disebut peluruhan pegas ini sebenarnya juga sejenis pegas roh. Hanya saja metode yang diambil orang dari itu salah, itu saja. Jangan bicara dulu. Aku merasa seperti aku akan menerobos. Petik 2. Tiba-tiba, dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, badai energi esensi yang kuat melonjak. Yue Jianfeng dan Yue Mengli buru-buru mundur. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan di mata pihak lain. Sejak zaman kuno,
tidak pernah ada orang yang mampu bertahan di dalam musim semi yang membusuk ini. Tidak hanya Ye Yuan baik-baik saja, tetapi dia juga memperoleh manfaat luar biasa di dalam musim semi pembusukan dan langsung menerobos. Sepertinya pemahaman keluarga Yue kami tentang Fasun Bright Moon Realm masih terlalu dangkal. Melihat Ye Yuan menerobos, Yue Jianfeng berkata sambil tersenyum pahit. Tak lama, badai energi esensi berhenti. Ye Yuan berhasil menerobos ke Paseles tingkat kedua. Setelah Ye Yuan meninggalkan mata air pembusukan, mulut mata air itu benar-benar bisa terlihat menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menjadi daerah dataran datar. Kakak Yuan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yue Mengli juga maju untuk bertanya dengan tidak sabar. Tindakan Ye Yuan sebelumnya benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa musim semi yang membusuk ini sebenarnya masih memiliki efek seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mata air pembusukan ini sebenarnya adalah jenis mata air roh kuno yang disebut mata air roh kehidupan terbalik. Musim semi semangat pembalikan kehidupan. Yue Jianfeng dan Yue Mengli keduanya memiliki wajah kosong. Jelas, mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kalian tidak bisa disalahkan karena tidak mengetahui juga. Semangat kehidupan sebaliknya telah lama menghilang di alam surgawi. Aku juga melihatnya di dalam catatan kuno, itulah bagaimana aku mengenalinya. Aku tidak berharap itu di dalam Fasun Bright Moon Realm ini sebenarnya akan memiliki hal semacam ini, kata Ye Yuan dengan napas emosional. Tapi Yue Jianfeng menjadi cemas dan bertanya, hanya apa semangat pegas kehidupan terbalik yang Anda sebutkan? Mengapa orang lain dilebur ketika mereka memasuki musim semi pembusukan, sementara Anda benar-benar baik-baik saja? Ye Yuan menjelaskan, mata air kehidupan kebalikan lahir dari langit dan bumi, mengandung energi esensi yang kuat, namun kejam. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang minum seteguk mata air kehidupan terbalik, itu bisa langsung membiarkan yang pertama terobosan-terobosan seniman bela diri level Dao mendalam ke tingkat ketiga Dao mendalam. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Anda tidak segera diisi oleh energi esensi kekerasan ini sampai Anda meledak. Petik 2. Apa, ini? Ini juga terlalu dibesar-besarkan, kan? Bahwa kamu barusan, Yue Jianfeng hampir melompat, ekspresi tidak percaya tertulis di wajahnya. Bagi sebagian besar seniman bela diri, setelah menerobos ke Dao Realm, setiap terobosan dari dunia kecil perlu menghabiskan beberapa ratus tahun, bahkan 1000 tahun waktu. Tapi satu seteguk musim semi roh bisa membiarkan terobosan seorang seniman bela diri Dao tingkat pertama ke Dao tingkat ketiga, jenis musim semi roh ini juga agak terlalu menakutkan. Lebih penting lagi, apa yang Ye Yuan katakan adalah satu seteguk roh musim semi. Tapi musim semi yang membusuk tadi hanyalah kolam kecil. Meskipun Ye Yuan menerobos bidang kultivasi, efeknya jauh dari mengerikan seperti katanya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpikir bahwa roh-roh pembalik kehidupan adalah kubis di pinggir jalan, mungkin ada satu secara acak. Semangat roh pembalik kehidupan sebelumnya telah diencerkan, kebaikannya tahu berapa kali. Jika ada benar-benar musim semi semangat hidup terbalik yang besar, apakah Anda berpikir bahwa saya berani dengan mudah pergi ke air? Petik 2. Wajah tua Yue Jianfeng tidak bisa membantu memerah, menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Alam Fasun Bright Moon ini memiliki dewa yang tahu berapa banyak mata air yang membusuk. Jika itu benar-benar semua semangat kehidupan terbalik, maka itu akan lebih berharga daripada murid surgawi matahari bulan. Kakak Yuan, maka semangat kehidupan balik ini muncul, mengapa orang akan luluh ketika mereka masuk ke dalamnya? Yue Mengli berkata dengan ragu. Saat Yue Jianfeng mendengar, dia tidak bisa menahan telinganya juga. Ini adalah area yang paling dia ingin tahu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mata air kehidupan kebalikan memiliki sifat yang membedakan, yaitu ketika menyerap, seseorang tidak boleh memutarnya sesuai dengan metode budidaya normal. Jika tidak, itu akan menjadi racun korosif yang kuat, langsung melelehkan orang. Orang harus membalikkan metode kultivasi mereka berputar, sebelum mereka dapat menyerap energi esensi di dalam. Mata air kehidupan kebalikan mendapatkan namanya dari ini juga. Tidak mengetahui kisah di dalam dan dengan terburu-buru menyerap pegas roh tidak berbeda dengan mencari kematian. Petik 2. Duo Yue Jianfeng kagum tanpa akhir ketika mereka mendengar. Ciptaan memang ajaib. Sebenarnya masih ada musim semi roh aneh di dunia ini. Jika seseorang tidak mengerti sebelumnya, siapa yang bisa tahu bahwa musim semi yang membusuk yang menakutkan ini sebenarnya adalah harta langka surga dan bumi. Yue Jianfeng menghela nafas tanpa henti ketika dia mendengar, dan berkata, The Fasun Bright Moon Realm telah ada selama bertahun-tahun.
Keluarga Yue kami duduk di atas harta tetapi tidak menyadarinya sendiri. Ironi apa? Ye Yuan menghela nafas juga dan berkata, benar-benar iri pada seniman bela diri di era surgawi Dao. Kemungkinan besar, banyak harta langka surga dan bumi benar-benar tersebar dan menghilang bersamaan dengan lenyapnya Divine Dao. Mata air kehidupan sebaliknya ini adalah surga dan bumi harta langka bagi seniman bela diri Dao mendalam realem. Tapi ketika ditempatkan di era Dao-Dao, itu juga tidak lebih dari ini, kan? Petik 2. Tingkat pertama Dao mendalam hingga tingkat ketiga Dao mendalam terdengar menakutkan. Tetapi jika pembangkit tenaga dewa alam masih ada di dunia, ini juga hanya begitu-begitu. Tingkat energi esensi ini untuk pembangkit tenaga dewa alam mungkin juga hanya mencoba untuk mengeluarkan sekeranjang kayu yang terbakar dengan secangkir air. Musim semi semangat kehidupan terbalik ini sudah punah di alam surgawi. Tidak ada yang bisa menemukan jejak sama sekali. Bahkan catatan yang merekamnya sangat jarang. Meskipun balai pengobatan raja adalah tanah super suci dengan fondasi paling dangkal, kedalaman batuan dasar adalah apa yang orang biasa tidak bisa bayangkan. Selama beberapa ribu tahun, Ji Zhengyang mengeksplorasi siapa yang tahu berapa banyak alam mistik dan memperoleh cukup banyak catatan yang sangat berharga. Untuk mengejar alam dewa alkimia terpenting, Ye Yuan menelusuri melalui dewa tahu berapa banyak dari jenis catatan ini. Pengetahuan dan pengertiannya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Tapi di era Dao surgawi, tingkat surga dan bumi ini harta langka mungkin tidak akan set langka saat ini. Ye Yuan tidak mengatakannya tanpa alasan juga. Cita-citanya bukan kerajaan alam surgawi, tetapi alam dewa tertinggi itu. Emosi semacam ini, mungkin hanya Yue Mengli yang hatinya terkait dengannya bisa mengerti. Baiklah, lanjutkan perjalanan kalau begitu. Jika kita bertemu dengan roh kehidupan terbalik kembali, kalian berdua juga bisa masuk untuk menyerapnya, kata Ye Yuan. Previous, bab 956. Trio Ye Yuan menuju ke daerah yang dalam. Sepanjang jalan, itu juga damai. The Fasun Bright Moon Realm sangat luas. Tetapi jumlah roh mata air sangat langka dan tidak mudah ditemui. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu harus bergantung pada peluang masing-masing yang beruntung. Tentu saja, terlepas dari mata air roh yang membaptis mata, masih ada banyak harta karun yang langka di surga dan bumi. Mereka yang beruntung juga akan menuai panen yang signifikan. Ketika ketiga orang itu berjalan ke daerah lembah gunung, tiba-tiba, tempat di depannya tertutup kabut, seperti surga dunia fana. Yue Jianfeng tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata dengan gembira, ini adalah mata air roh yang membaptis mata. Selanjutnya, kelasnya tidak rendah. Lier, mari kita pergi dan memeriksanya. Jika itu adalah mata air roh kelas atas, itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Mata-mata roh pembaptis mata dibagi menjadi 5 kelas, masing-masing, kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas surgawi yang legendaris. Dikatakan bahwa jika seorang seniman bela diri memperoleh pegas roh kelas surga, itu akan menghasilkan tubuh roh kedua setelah fisik Moonlight Heavenly Eye fisik, dengan kekuatan mata yang sangat kuat. Itu hanya karena mata air roh surgawi terlalu langka. Keluarga Yue memasuki realem Bright Moon Fasun berkali-kali dan juga hanya mendapatkannya beberapa kali sebelumnya. Oleh karena itu, jika Yue Mengli bisa mendapatkan pegas roh kelas atas, itu sudah menyatakan terima kasih kepada langit dan bumi. Mata air roh kelas atas juga tidak mudah ditemui. Itu memang musim semi roh kelas atas. Keberuntungan kali ini benar-benar tidak buruk. Baru saja memasuki dunia mistik untuk waktu 2 hari dan kami berlari ke musim semi roh kelas atas. Lier, Anda dengan cepat memasuki musim semi roh. Dengan musim semi roh kelas atas ini, kekuatan mata Anda akan memiliki harapan untuk mendekati alam luo surgawi. Yue Jianfeng berkata dengan senang. Seni mata adalah jenis teknik magis, namun misterius, setara dengan menambahkan teknik bela diri tambahan untuk seniman bela diri. Seni mata yang kuat bisa membasmi lawan dengan lambaian tangan. Selain itu, tidak mungkin untuk dijaga. Seni mata bukan hanya Fasun Flameheart Pupil dan Moonlight Heavenly Eye, kedua jenis ini. Seni mata alam surgawi memiliki beragam. Ada berbagai macam kemampuan. Hanya saja kedua jenis seni mata ini adalah yang paling terkenal di alam surgawi. Namun, tidak peduli apapun kemampuan seni okuler itu, kekuatan seni okuler itu dibagi menjadi superioritas relatif atau inferioritas. Seni mata tidak memiliki keagungan atau kerendahan hati. Tetapi kekuatan okuler memiliki pembagian bidangnya sendiri. Terlepas dari apa jenis seni mata, mereka semua dibagi menjadi embrio mortal, diper mendalam, esensi ungu, roh indulgen,
Divine Luo, 5 besar ini untuk dikunjungi. Hehe, karena kalian tidak peduli untuk musim semi roh kelas atas yang sangat sedikit, maka berikan kepada kami saudara. Tiba-tiba, suara kasar terdengar. Beberapa tokoh tiba-tiba berlari keluar, mengelilingi trio Yue Jianfeng di tengah. Yang di depan adalah pria yang sangat kurus. Melihat dari aura yang memancarkan tubuhnya, dia sebenarnya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 5 Dao mendalam. Di belakangnya ada 5 hingga 6 orang, semua seniman bela diri Dao tingkat pertama dan kedua. Kekuatan kelompok orang ini sangat hebat. Melihat pria kurus itu, ekspresi Yue Jianfeng berubah juga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Yao, apakah Anda membuat musuh dari keluarga Yue saya di sini? Bahkan jika kami membiarkan Anda mendapatkan pegas roh kelas atas, apakah Anda yakin bahwa Anda dapat menghindari pengejaran keluarga Yue? Petik 2. Fifth level Dao pembangkit tenaga yang mendalam semua keberadaan terkenal. Wang Yao ini, Yue Jianfeng secara alami diakui. Sebelumnya, Han Tong membuka lorong, Wang Yao ini adalah kelompok yang melihat peluang muncul paling cepat, dan juga kelompok dengan kekuatan paling hebat. Wang Yao tahu bahwa keluarga Yue pasti tidak akan membiarkan orang luar seperti mereka masuk tanpa pengawasan. Jadi setelah masuk, dia terlibat dengan kelompok orang ini, demi berurusan dengan anggota keluarga Yue. Kekuatan Yue Jianfeng sangat kuat. Awalnya, Wang Yao juga tidak ingin berselisih dengannya. Tetapi melihat musim semi roh kelas atas ini, itu tidak sampai padanya untuk tidak tergerak. Hehe, manusia mati dalam mengejar kekayaan, burung mati dalam mengejar makanan. Dengan musim semi roh kelas atas ini, menerobos ke tingkat ke-6 Dao mendalam juga terlihat. Mengapa saya tidak mengambil risiko ini? Wang Yao berkata dengan senyum dingin. Yue Jianfeng berkata dengan suara khusyuk, roh muncul dalam Fasun Bright Moon Realm, semua milik keluarga Yue dan keluarga Zhou. Anda, orang luar, ingin mendapatkan bagian juga. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Ye Yuan, kamu bawa Li Er dan melarikan diri dulu. Tunggu sampai aku membuang Wang Yao, lalu aku akan menyusul kalian. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan pandangan tak berdaya, melarikan diri. Hanya sekelompok sampah, mengapa kita harus lari? Kamu bertarung denganmu, pihak kita di sini tidak perlu kamu peduli. Hehe, saudara-saudaraku, dia, bocah Realem Paseles, sedang memandang rendah kita. Apa yang harus kita lakukan? Wang Yao berkata dengan senyum yang bukan senyum. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, ini mengajarkan bocah ini bagaimana menghormati orang. Kata pembangkit tenaga listrik Dao tingkat kedua mendalam dengan senyum dingin. Jangan khawatir, tidak perlu mengingat nama-nama ini, mereka tidak pernah muncul lagi, LOL.